Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin dan sedikit quick update untuk Ethereum ya, area-areanya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan mengenai update Bitcoin ya. Jadi memang ini menjelang FOMC sudah saya update juga. Ya, di sini kita bisa lihat di investing.com seperti biasa. Jadi kenaikan suku bunganya itu sesuai ekspektasi, yaitu adalah 0,75% ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini sebelumnya itu kan 1,75 ya, kalau ditambah dengan 0,75 sesuai ekspektasi totalnya itu menjadi 2,5%. Jadi hal ini juga mengakibatkan market ini ataupun Bitcoin yang malah rebound, plus juga dari speech si Jerome Powell. Ya, jadi memang intinya mereka mau agak soft lah gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga untuk bulan depan kan itu nggak ada rapat FOMC meeting atau kenaikan suku bunga. Mungkin aja di bulan depan lebih bisa naik untuk Bitcoin. Nanti lebih lanjut kita akan bicarakan di technical analisisnya. Kemudian baru ada rapat FOMC lagi tuh di bulan September ya, di September mungkin pertengahan ya, September pertengahan atau akhir September baru ada FOMC meeting lagi. Jadi ya besar kemungkinan ditambah dengan kenaikan suku bunga yang 0,75 speech Jerome Powell, dan juga bulan depan nggak ada FOMC meeting, ya lebih besar harapan atau chance yang kita miliki untuk lebih dikasih napas untuk market cryptocurrency ini ya teman-teman. Dan yang nggak lupa juga untuk saya infoin untuk menjelang hari ini ya, khususnya nanti malam ini sekitar jam setengah 8 malam ya, di sini ada rilis data GDP ya. Jadi memang tentunya untuk mungkin buat teman-teman yang merasa wah ini udah naik nih, apakah masih bisa turun dan lain sebagainya, ini kurang lebihnya bisa mempengaruhi ya untuk market. Jadi kalau misalkan GDP-nya ini bagus ya, market bisa merespon, mungkin bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan GDP-nya ini kurang bagus ya ataupun negatif ya, market bisa mungkin sedikit koreksi. Perhatikan untuk GDP nanti malam nih, data yang dirilis. Oke. Nah, next ini untuk pembahasan pertama akan diawali seperti biasa pada USDT dominance secara time frame 4 jam. And yes, jadi ketika dia mengalami penguatan ini juga sudah saya share kemarin ya. Saya menggunakan Fibo juga, saya ambil dari swing low-nya dia di sini ke swing high-nya terakhir dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio. 3 golden ratio ini biasanya digunakan ya, retracement 0,6, 0,5 dan 0,3. Itu di sekitaran 6,8%, 6,9%, sekitar area situ. Dan ya kita bisa lihat beberapa kali ini sempat struggling dan akhirnya dia englosor cukup dalam. Bahkan di area sebelumnya menjadi resisten dan di flip menjadi support juga. Ini dibablas tanpa ampun ya di box warna merah ini. Ini di sekitaran 6,6 sampai 6,65%. Jadi di situ adanya confluence of support juga ditembus, dijebol juga ya. Sebenarnya kemarin itu area sini juga lumayan kuat. Kenapa? Di situ adanya retracement 0,6 plus juga ada garis warna biru ini, yaitu adalah EMA 21. Jadi memang kemarin itu bisa diperhatikan di antara 3 golden ratio ini plus juga box warna merah, cuman di bablas sangat signifikan ya tahun. Makanya Bitcoin itu kita bisa lihat lumayan reboundnya itu lumayan, bahkan sampai 23.200-an dolar gitu ya. And ya dia sekarang ini sedang testing di area targetnya di retracement 1,6-nya. Kita bisa lihat di sini precisely dia close candle teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat lebih detail lagi ya. Dia bikin tail candle terus close-nya itu di atas garis retracement 1,6 ini. Kemudian sekarang ini sedang mengalami pemantulan sedikit. Jadi ini adalah hal yang wajar. So kalau misalkan ada yang nanyain ini ketika dia mantul mungkin ke kisaran berapa ya bro? Kalau misalkan kita lihat secara zona ya teman-teman, secara zona area ini adalah area yang masih mungkin untuk divisit sama si USDT dominance. Itu di kisar-kisaran range 6,57 sampai 6,6. Ini tuh di sekitaran 6,57 sampai 6,65%. Jadi ini adalah area yang masih wajar ataupun yang masih kemungkinan untuk divisit sama USDT dominance sebelum dia bisa melanjutkan penurunannya kembali. Kalau misalkan kita lihat dari penurunan yang benar-benar drastis ya secara candle-nya pun, ini bisa kita lihat kalau misalkan dia naiknya secara korektif ya, let's say dia melanjutkan penguatannya sampai ngetes ke sini, ini adanya kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penurunannya lagi, ngetes sampai ke box warna kuning bawahnya ini. Ini di sekitaran 6,09 sampai 6,24%. Ya, jadi kalau misalkan dia dalam jangka pendeknya mungkin karena data GDP atau lain sebagainya dia mengalami kenaikan untuk jangka pendek, dan ya kita akan melihat untuk pergerakan Bitcoin sebaliknya, Bitcoinnya malah koreksi. Tapi kalau misalkan dia setelah
visit ke kisaran area sini, kemudian dia mendapati rejection kembali ya, lanjutin koreksi, and then Bitcoinnya kita bisa melihat untuk melanjutkan penguatannya. Jadi memang kurang lebih seperti itulah gambarannya dengan beberapa areanya, area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan ya untuk USD dominance. Next ini untuk si Bitcoin secara weekly time frame. And ya sekarang ini kita sedang testing ya, sedang testing terhadap garis warna merah ini. Ini adalah MA200 secara weekly time frame yang dari sebelumnya kita bisa lihat ya, beberapa minggu lalu itu belum benar-benar mampu close candle di atas MA200 ini secara weekly time frame. So kalau misalkan kali ini kita mampu close di atas MA200, itu baru pertanda awal yang cukup baik untuk si Bitcoin. Ya, kemudian kalau misalkan di follow up dengan next candle weekly yang bullish juga, itu punya probabilitas lebih besar untuk kita pindah ya teman-teman, pindah ke zona atas. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman yang udah ngikutin video-video saya beberapa analisa Bitcoin yang lalu, ini sempat saya mention ke teman-teman sekalian ya. Ini adalah range posisi saat ini kita bermain. Ini di bagian bawahnya itu sekitar 18.600, 18.700 dolar. Dengan bagian atasnya ini ya, dengan bagian atasnya ini di sekitaran 23 ribuan dolar. So kalau misalkan kita naik level teman-teman, pindah haluan dari area bawah ini ya, pindah ke bagian atas ini range bagian bawahnya itu di sekitaran 23 ribu dolar, dan di bagian atas itu sekitar 28 sampai 29 ribu dolar. Jadi kurang lebih kita punya gambaran lah ya, next step kalau misalkan area ini mampu di break ya sama si Bitcoin, next kita bermain di kisaran area berapa range-nya gitu ya. Jadi ini berdasarkan range dan pergerakan yang sebelumnya jadi support, and then pasti di flip menjadi resist. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran secara weekly-nya. Nah kalau misalkan kita berbicara secara daily candle, yes. Jadi kalau misalkan daily candle juga kemarin sudah saya sampaikan, kalau misalkan let's say area box orange ini jebol ya, next target yang benar-benar perlu kita perhatikan adalah box warna hijau ini secara daily-nya. Itu di sekitaran 20.700 sampai sekitar 20.800-an dolar. And yes, di area situ benar-benar adanya reaksi yang sangat signifikan, ditambah juga dengan kenaikan suku bunga plus speech dari Jerome Powell yang mendukung. Jadi benar-benar ya combo maut lah kurang lebihnya, karena memang di situ area support yang cukup kuat menurut saya, karena terakhir kali mendapati reaksi yang sangat signifikan di area situ, dan kembali ketika dia testing ke area situ secara daily candle-nya pun dia nutupnya seperti ini bentukannya. Ini seperti bullish hammer candle ya, kurang lebih seperti ini gambaran teman-teman. Nah ya, jadi kalau misalkan terbentuk adanya ataupun muncul ya candlestick seperti ini, biasanya itu adalah salah satu tanda untuk bisa transisi ataupun reversal gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, udah drop terus muncul seperti ini bullish hammer candlestick ya. Kemudian market berangsur naik. Ingat, berangsur naik, bukan langsung meletus naik gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi contohnya seperti ini nih, tuh contohnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ya bullish hammer candle juga ya. Tuh. Ya jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya ya, teman-teman. Secara daily-nya. And yes, kita bisa lihat ini benar-benar penguatannya sangat signifikan. Cuman the next candle-nya ya, posisi sekarang ini dia ngetes kembali terhadap garis warna merah, yaitu adalah EMA 55 yang sebelumnya kita tahu bersama-sama belum benar-benar mampu di break sama pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Dia cuma bikin tail candle udah kereject lagi, tail candle kereject lagi gitu teman. Jadi ini adalah hal yang cukup wajar, dan ya kita perlu melihat juga kalau misalkan dia melanjutkan penurunan atau koreksi dulu, setidaknya secara daily candle kita bisa lihat dulu ya teman-teman, secara daily time frame maksudnya, untuk EMA 34 atau garis warna biru ini ya, 34 secara time frame daily ini sekarang ini di kisaran 20.200-an dolar, sekitar range area itu yang masih wajar gitu ya, untuk koreksi wajar sebelum dia bisa bounce back ataupun melanjutkan kenaikannya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman ya. Ketika memang dia udah mantul, kemudian di sini mungkin adanya rejection, dia koreksi dulu ya ke beberapa area yang wajar, kemudian untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Jadi ini terlihat seperti uptrend, kurang lebihnya seperti ini gambaran simpelnya ya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk beberapa area resisten dan juga support secara daily time frame. Plus dia lagi testing juga nih terhadap trendline garis warna kuning ini yang sebelumnya berfungsi sekali untuk menjadi resisten pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Resisten di flip menjadi support sejenak, kemudian di breakdown ya sekarang jadi support lagi gitu. Palingan itu aja tambahannya. Untuk secara daily kita bisa gunakan EMA 34, 55 dan juga trendline dari si resisten sebelumnya pada pergerakan Bitcoin secara daily time frame.
Next, ini untuk secara time frame 1 jamnya dulu biar kita bisa lihat lebih clear lagi, lebih detail lagi. Jadi kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ini jelas banget downtrend ya. Ini high, lower high, lower high, lower high. Ini low ya, kemudian lower low, and then lower low ya. Cuman dia nggak create yang namanya lower high lagi ya dari area highest point terakhir dia di sini. Ya kita bisa lihat harusnya kan kurang lebih di sini nih dia. Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan memang kita bisa lihat dia masih di dalam fase downtrendnya dia secara time frame 1 jam. Cuman ya di area ini pun ya yang sebelumnya kan menjadi support di flip ya kan, menjadi resisten di area sini kan kurang lebih untuk target kenaikannya untuk dia cuman create yang namanya lower high dari area highest terakhir dia. Cuman dia malah nge-spike ya, nge-spike malah create yang namanya higher high dari highest terakhirnya dia. Tuh. Ya, kita bisa lihat nih perbedaannya. Jadi memang adanya indikasi untuk transisi ya, untuk transisi dari yang sebelumnya ini adalah downtrend ya. Dari sebelumnya ini adalah downtrend, kemudian adanya transisi ini dia create yang namanya higher high dari highest terakhirnya dia. Ya, ini adanya transisi atau patah tren ya, teman-teman, bisa dibilang patah tren juga dari downtrend untuk bisa bounce lagi menjadi uptrend. Ya, jadi sekarang pertanyaannya berapa area yang benar-benar wajar untuk si Bitcoin bisa gapai? Oke, seperti biasa ya teman-teman, secara time frame 1 jam biar lebih clear lagi. Kalau secara simpelnya kita bisa gunakan untuk zona plus juga EMA 34 dan 55. Itu garis warna merah dan biru ini, plus juga zona terakhirnya di sini. Ya, sebelumnya di area sini menjadi area confluence ya untuk resisten dan support. Resisten kita bisa lihat di sini, support di sini. Tuh teman-teman ya. Jadi memang di sini adanya confluence of support ini di range kisaran 22.000 sampai 22.300 dolar. Jadi di range itu adalah target supportnya si Bitcoin secara time frame 1 jam. Kalau misalkan kita melihat dari area sebelumnya plus juga EMA 34 dan 55. Kemudian kalau misalkan kita gunakan tambahan ya kakek Fibo ya, teman, kita menggunakan kakek Fibo dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia yang terakhir, maka yes kita mendapati beberapa golden ratio. Ini akan saya hapus dulu untuk zonanya. Nah ini ya teman-teman, kita bisa gunakan untuk beberapa golden ratio dari retracement 0,3 di sini ya, 0,3, 0,5 dan 0,6-nya. Itu di sekitaran 22.400 ya, 22.000 dan di 21.760 dolar. Tentunya bisa diperhatikan dulu untuk beberapa range target normal koreksi si Bitcoin ya, sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya atau mempertahankan bullish momentumnya untuk transisi dari downtrend menjadi uptrend. Plus juga di area beberapa golden ratio itu juga tepat ya dengan area yang tadi sudah saya rectanglein atau tandain dengan box warna hijau tadi sebelumnya ya. Jadi memang di kisaran area itu adanya confluence of support yang bisa menjadi target koreksi normal untuk si Bitcoin, koreksi atau testing dulu sebelum dia bisa bounce back melanjutkan penguatannya kembali. Jadi memang untuk jangka pendeknya ini dulu aja yang benar-benar diperhatikan untuk si Bitcoin ya, sebelum dia bisa make decision apakah dia mampu untuk mempertahankan bullish momentumnya untuk melanjutkan kenaikannya ya. Jadi palingan ini dulu untuk target koreksinya si Bitcoin. Jadi kalau misalkan dia let's say bisa melanjutkan penguatannya setelah koreksi pun, kita bisa melihat untuk highest terakhirnya dia 23.400-an dolar. Kemudian itu dekat juga dengan kisaran 23.700 dolar, dan terakhir kali pada tanggal 20 Juli ya. Di sini ini di sekitar 24.200-an dolar. Jadi palingan itu beberapa range terdekat dulu untuk si Bitcoin secara time frame hourly dengan beberapa target ya. Kemudian kalau misalkan itu beberapa areanya mampu dijebol, baru nanti kita bisa lihat lagi next step seperti apa. Cuman untuk jangka pendeknya palingan ini dulu aja yang diperhatikan teman-teman ya. Next ini untuk si Ethereum secara daily time frame aja. Jadi yes, terakhir kali dia sudah break dari si resistannya dia nih di sini ya. Dia mampu break resisten di kisaran 1.200 sampai 1.275 dolar ya. Dari area situ dia mampu break out. Kemudian sekarang ini dia testing terhadap box warna orange ini yang sebelumnya mampu menjadi area support dari pergerakan Ethereum secara daily time frame. Itu di sekitaran 1.665 sampai 1.765 dolar. Kita bisa lihat beberapa kali dia cukup struggling ya, dan nggak mampu untuk break area box warna orange. Dan terakhir kali dia koreksi bahkan sampai ngetes garis warna biru ini ya, itu adalah EMA 34. Dia ngetes kemudian mendapati reaksi yang sangat signifikan ya teman-teman. Jadi
Untuk jangka pendeknya yang nanyain target Ethereum secara daily masih sama, kisaran 1660 sampai 1760-an dolar. Next lagi di box warna hijau ini. Ya, ini di sekitar-sekitar 2000 dolar sampai 2150 dolaran. Jadi itu dulu aja beberapa target terdekat secara daily time frame pada pergerakan Ethereum. Kemudian supportnya, kalau untuk kita breakdown support ya teman-teman, sebentar. Akan saya turun time frame dulu ke time frame 4 jam yang lebih kecil lagi. And yes, untuk supportnya ya, saya akan menggunakan bantuan kakek Fibo seperti biasa dari swing low ke swing high-nya dia. Maka kita bisa mendapati beberapa confluence of support. Di situ ada EMA 34, 55 plus juga ada golden ratio dari Fibonacci retracement yang sudah saya tarik ya. Di sini itu di kisaran range 1479, 1517 dan 1555 dolar. Jadi ini adalah beberapa area wajar target koreksi si Ethereum sebelum dia benar-benar mampu melanjutkan penguatannya. At least dengan syarat dia harus mampu juga break dari area tertingginya terakhirnya dia yang struggling di sekitaran 1600-an dolar tersebut. Ya, jadi palingan itu aja dulu beberapa area support dengan area resisten yang benar-benar perlu diperhatikan secara jangka pendek dan juga time frame daily pada pergerakan Ethereum. Jadi itu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum acquisition atas transaksi kalian masing-masing dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.